Materi kali ini yaitu pembentukan sikap budi pekerti luhur bagi pelajar. Budi pekerti mempunyai arti yang sangat jelas dan sederhana, yaitu perbuatan atau pekerti yang dilandasi atau dilahirkan oleh pikiran yang jernih dan baik atau budi. Menurut orang Jawa tradisional, budi pekerti adalah induk dari segala etika, tata krama, tata susila, perilaku baik dalam pergaulan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, budi pekerti ditanamkan oleh orang tua dan keluarga di rumah, kemudian di sekolah, dan tentu saja oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Esensi budi pekerti secara tradisional mulai ditanamkan sejak masa kanak-kanak, baik di rumah maupun di sekolah, kemudian berlanjut dalam kehidupan di masyarakat. Luhur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tinggi derajat atau kedudukannya. Budi pekerti di rumah dan keluarga. Sejak masa kecil dalam bimbingan orang tua, mulai ditanamkan pengertian baik dan benar seperti etika, tradisi lewat dongeng, dolanan, atau permainan anak-anak yang merupakan cerminan hidup, bekerja sama dan berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan. Berperilaku yang baik dalam keluarga amat penting bagi pertumbuhan sikap anak selanjutnya. Dari kecil sudah terbiasa menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Misalnya, jalan sedikit membungkuk jika berjalan di depan orang tua dan dengan sopan mengucap nuwun sewu, derek langkung. Tradisional tidak selalu tertinggal. Pendidikan tradisional zaman dulu mengandung kesabaran, nrimo ing pandum, pasrah, ayem tentrem, tansah eling marang pangeran, atau selalu dengan sabar menerima dan mensyukuri pemberian Tuhan. Pasrah adalah tekun berusaha dan menyerahkan keputusan kepada Tuhan. Hati tenang tentram, selalu ingat kepada Tuhan, perlu digarisbawahi bahwa kepercayaan orang Jawa tradisional kepada Tuhan itu sudah mendarah daging sejak masa kuno, sehingga anak-anak Jawa sejak kecil sudah sering mendengar kata-kata orang tua. Kabeh sing ning alam donya iku ana marga kersaning Gusti. Yang berarti semua yang ada di dunia ini ada karena kehendak Tuhan. Sehingga bagi orang Jawa tradisional, apapun yang terjadi akan selalu pasrah dan mengagungkan Gusti atau Tuhan. Itu sudah menjadi watak bawaan yang mendarah daging. Peduli lingkungan. Pendidikan yang mengarah kepada peduli dan kasih terhadap lingkungan dan alam juga sudah dimulai sejak usia belia. Anak-anak diberi pengertian untuk tidak bersikap sewenang-wenang kepada binatang dan tanaman, dan juga menjaga kebersihan alam, tidak merusak alam. Bumi tempat kita berpijak juga harus dilindungi, diurus yang baik, jangan asal saja menggali-gali tanah kalau memang tidak ada tujuan yang bermanfaat. Sumber air juga harus dijaga, tidak boleh dikotori. Prinsipnya, kita harus dengan sadar dan sebaik-baiknya merawat, menggunakan, dan mensyukuri
semua pemberian alam dan Sang Pencipta. Etika pergaulan. Sebagai bangsa yang berbudaya, sebaiknya semua pihak menampilkan sikap yang santun dalam pergaulan, membuat orang lain senang, dihargai. Orang itu senang bila dihargai, disapa dengan kata-kata yang baik, termasuk wong cilik, orang ekonomi lemah. Wong cilik akan santun kepada orang yang menghargai mereka. Orang santun, meski derajatnya tinggi, tidak sombong. Ini orang yang berbudaya. Orang yang berperilaku baik, berbahasa baik, berbudi baik, selain dihargai orang lain, secara pribadi juga untung, yaitu akan mengalami peningkatan taraf kejiwaannya, mengalami kemajuan batiniah. Tata krama dan tata susila. Tata krama dan tata susila juga tak terlepas dari budi pekerti. Berlaku sopan, bertata krama yang meliputi sikap badan, cara duduk, berbicara, dan lain-lain. Misalnya, dengan orang tua berbahasa halus atau kromo, dengan teman berbahasa ngoko. Bahasa Jawa memang unik, dengan mudah bisa menunjukkan sifat tata krama seseorang. Menghormati orang tua, guru, bini sepuh adalah wajib, tetapi tidak berarti yang muda tidak dihormati. Hormat kepada orang lain itu satu keharusan. Budi pekerti merupakan ajaran yang luhur. Kalau kita merenung dengan hening, berbicara dengan nurani, tiada sedikit keraguan bahwasanya budi pekerti yang syarat dengan ajaran luhur moral dan etika dan kepasrahan kepada Tuhan merupakan resep mujarab supaya bangsa dan negara terlepas dari keruwetan yang dihadapi. Kalau dalam bahasa Jawa sering kita dengar dengan ngudari ruwet, rentenge bangsa lan negara. Krisis yang dihadapi akan ditanggulangi dengan baik bila kita semua, terutama mereka yang menjadi pemimpin, priyayi, birokrat, dengan sadar dan mantap melaksanakan semua tindakan dengan dasar budi pekerti. Materi ini dapat disimpulkan budi pekerti yang merupakan kearifan lokal pada dasarnya mengandung nilai-nilai universal. Budi pekerti akan membangkitkan kepribadian yang berkualitas, tanggap atau peka, tatak atau tahan uji, dan tanggon atau dapat diandalkan. Demikian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.